أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming.
gede banget bro, dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang Jalan Gudang Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming, Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sore hari ini, tepatnya hari Kamis ya, hari yang ke-21 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali hadir menyapa Anda semuanya di layar kaca ataupun di ruang dengar sahabat DM di program Dialog Islam DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini beliau akan membawakan tema sikap muslim terhadap Al-Quran bagian yang ketiga. Dan tentunya seperti biasa untuk sahabat DM yang ingin melakukan interaktif, ingin bergabung bersama kami, salam silaturahim, mau bertanya baik pertanyaan seputar tema ataupun juga di luar tema, silahkan Anda dapat pergunakan melalui telepon WhatsApp, melalui WhatsApp pesan suara di 0821 2020 4245. Tentunya seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah, barusan kita baru diberi nikmat oleh Allah ya, dikirim hujan lebat kayaknya. Alhamdulillah segar Pak Ustadz. Baik, sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita, kita persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, sungguh kita amat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa selalu kita berucap alhamdulillah fi kulli hal, dalam segala situasi kondisi apapun ucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Baru saja kita dikirim hujan yang luar biasa di daerah-daerah Gurun Sahara. Mereka berharap hujan bertahun-tahun, Masya Allah, di kita hampir tiap hari. Barusan menjelang asar hujan yang sangat dahsyat luar biasa, tapi nggak lama kemudian Allah memberikan cuaca yang sejuk. Mudah-mudahan Allahumma shayyiban nafi'an, Allah menjadikan hujan yang turunkan pada kita hujan yang bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Rabbul Alamin pula, sore hari ini tepatnya di hari Kamis 21 Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dan Kamis 1 Juli 2021. Alhamdulillah, saya Asep bersama Kang Yana Mutakin bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore di TV DM dan juga Radio DM Streaming di program Dialog DM Sore. Harapan dan doa kami senantiasa kita panjatkan ke Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Anda semua sahabat Dialog DM dimanapun berada, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di belahan bumi manapun, kita doakan semuanya. Apalagi Anda yang menyimak siaran kami secara langsung, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, barokahnya pada kita semuanya. Kalaupun banyak saudara-saudara kita yang sakit, mungkin termasuk Anda, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah bersama keluarga, jangan kecil hati, berbesar hatilah, optimislah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagi Allah tidak ada yang sulit.
apalagi sekedar menyembuhkan sebuah penyakit. Allah akan mengangkat penyakit Anda, sembuh, sehat walafiat. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azbil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema sikap muslim terhadap Al-Quran bagian yang ketiga. Silakan Bos. Sikap muslim terhadap Al-Quran, itu tema yang akan kita angkat sore hari ini, bagian yang ketiga. Dari 5 sikap muslim yang mesti kita miliki sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran. Poin pertama, saya ulang, kita harus mengimani Al-Quran. Poin kedua, saya diimani, kita harus mengilmui Al-Quran, artinya mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat, setelah kita mengimani, alhamdulillah kita pun telah paham banyak tentang Al-Quran. Sikap yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Terus terang, dengan jujur saya sampaikan, inilah bagian yang paling sulit bagi kita kaum muslimin. Mengimani itu pun sulit, tidak semua orang mau beriman pada Al-Quran. Mengilmui, mempelajari juga sama, bukan hal yang mudah. Tetapi mengamalkan Al-Quran memang ini lebih sulit dari semuanya. Tidak sedikit orang-orang munafik juga yang bisa baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran malah. Tetapi sedikit di antara mereka yang bisa mengamalkannya. Makanya sahabat Nabi SAW, orang yang paling baik itu adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang mengajarkan Quran dan mengamalkannya. Ini yang susah itu, mengamalkannya. Apa arti mengamalkannya? Artinya kita harus bisa dan mampu merealisasikan Al-Quran yang kita paham itu, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, itu dalam konteks kehidupan keseharian kita. Minimal ada 6 konteks kehidupan yang harus selalu dibimbing dengan Al-Quran. Pendek kita, hidup kita harus serba Qurani. Apa yang 6 poin itu? Yang pertama, kita harus siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan melaksanakan ibadah kepada Allah, maka yang harus menjadi pedoman dasar kita adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Kembali saya sampaikan Ali Imran 31 itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah dan melakukan beragam ibadah, amal soleh dan sebagainya, maka ikutilah oleh kalian aku. Siapa? Baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah nanti akan mencintai kalian dan dosa-dosa kalian pun akan dihapuskan. Masya Allah. Satu. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran di mana kita siap menjadikan Al-Quran pedoman dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ini hebatnya Al-Quran. Mungkin Anda bertanya, apa Quran mengatur juga hubungan sosial kemasyarakatan? Justru Quran itu diturunkan untuk hudan linnas, pedoman kehidupan manusia. Bukan hanya hablum minallah saja, termasuk hablum minannas. Bagaimana kita harus menghormati dan sesama tetangga, kepada tamu yang datang pada kita. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada akhir, fal yukrim zaifahu fal yukrim jarhu, hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Masya Allah. Bukankah ini hubungan sosial dengan saudara-saudara kita yang tidak seagama pun? Kalaupun mungkin Anda punya tetangga, karib kerabat, teman kerja sejawat yang tidak muslim, kita harus juga menghormatinya.
Bahkan sebagai media dakwah, tunjukkan hebatnya akhlakul karimah, akhlak seorang beriman, kalaupun kepada mereka sesama manusia tapi tidak seakidah. Rasul mengajarkan pada kita ada sebenarnya ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah insaniyah. Sepanjang dalam konteks kehidupan keseharian, hubungan kerja, bertetangga dan sebagainya, kita harus menjadi manusia yang terbaik dimanapun kita berada. Dan ini semua ada dalam Al-Quranul Karim. 2. Yang ketiga, mengamalkan Quran artinya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mencari kasab. Kerja, usaha, bertani, jadi pejabat, PNS, apalagi karyawan swasta dan sebagainya. Apapun kasab kita, hendaknya harus selalu menjadikan Quran sebagai pijakan kita. Para pejabat dan pijakan ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, regulasi hukumnya misalnya. Para owner yang punya perusahaan ketika memberikan kebijakan-kebijakan ketentuan persyaratan dalam bekerja. Kita bekerja, bekerjalah sesuai dengan Al-Quran. Dijamin semua akan beres, semua akan maju, semua akan aman. Dan bahkan di Allah menyatakan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat satu kaum justru karena bersikap mereka terhadap Al-Quran. Baik, di antaranya kita lihat Al-Baqarah 168 rujukannya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makan oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini, entah dalam bekerja, bertani, berdagang, apapun kasab Anda, boleh Anda kerjakan sesuai dengan skill Anda, kemampuan Anda, pengalaman Anda. Tapi pedoman umumnya Quran mengatakan halalan thayyiban, cari yang halal dan yang baik. Pertama halal dulu, halal nggak ini pekerjaannya, ini rezekinya halal apa tidak, baru thayyiban yang baik. Masya Allah, kalau semua bekerja dengan cara halal yang baik, semua para pejabat mencari nafkah dengan cara halal yang baik, maka insya Allah akan barokah hidupnya. 3. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran di mana kita siap menjadikan Al-Quran pedoman dalam mengatur rumah tangga. Masya Allah, Allah memberikan Quran surah An-Nisa, artinya wanita. Di situ banyak aturan-aturan bagaimana cara rumah tangga. Atau di Rum ayat 21 misalnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum waddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan isi kalian. Tuh, Masya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan litaskunu, sebagai pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram, ayem, tentrem, genah, makanah, tumanina hidup di dunia ini ketika kalian bersuami, ketika kalian beristri. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan mawaddah warahmah, rasa kasih sayang di antara kalian. Masya Allah. Bab rumah tangga sangat banyak sekali. Bab pernikahan kita kenal ada NTCR, N nikah, T talak, C cerai, R rujuk. Semua diatur dalam Al-Quran. Luar biasa. 4. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran artinya kita siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Masya Allah. Bukan hanya sisi kehidupan kita sebagai pribadi, personal, seorang muslim, sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa di sebuah negara pun diatur semua dalam Al-Quran. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya apa yang dipimpinnya. Hati-hati para pemimpin. Paling tidak kita pemimpin di rumah tangga, anak yang sudah menikah, punya istri, punya anak, minimal banget. Kang Yana juga memimpin diri sendiri. Apa pasukannya? Kita punya hidung, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya hati. Itu pasukan kita. Semua nanti akan ditanya oleh Allah apa yang telah kita lihat, digunakan kemana kaki ini melangkah. Masya Allah. Yang keenam, yang terakhir, mengamalkan Al-Quran bermakna kita siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam konteks segala sisi dan segi kehidupan. Pendek kata saya katakan dengan kalimat singkat, hiduplah secara Qur'ani.
mulai cara bertutur kata, bersikap, cara tidur kita, kerja kita, semuanya. Maka jaminannya tatkala kita sudah serba Qurani, maka insya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla, selamat, bahagia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kalaupun secara bertahap tentu saja kita bisa mengamalkan Al-Quran dan konteks kehidupan kita masing-masing. Kita mulai ibda binafsik dari kita masing-masing, anak keluarga dan seterusnya, sehingga Allah akan melimpahkan rahmatnya, barokahnya pada kita semua, keluarga dan negeri bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat TVDM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita baru saja sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema sikap muslim terhadap Al-Quran bagian yang ketiga. Selanjutnya untuk sahabat DM yang ingin bertanya, silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar di Facebook DM Streaming. Juga boleh melalui nomor WhatsApp, baik itu telepon, pesan suara ataupun juga pesan WhatsApp-nya ya di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Sebelumnya Yana ucapkan terima kasih juga untuk sahabat DM yang sudah bergabung dari awal ya di Facebooknya DM Streaming. Ada Pak Maman Jaya, terima kasih dari kawasan Cijambe Ujung Berung, selamat bergabung ya. Terima kasih. Sepertinya ini pemirsa baru kita, Bosan ya. Alhamdulillah ya, selamat bergabung. Ya, kemudian ada Ibu Siti Hendayanti dari kawasan Parmindo, tetangga kita, terima kasih. Ada Ibu Hanifah Sopandi juga, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Asep Firman Syah ya dari kawasan Cibatu Garut sedang menyimak juga. Terima kasih. Ibu Erna Justi juga terima kasih. Ibu Lin Sutami terima kasih juga. Neota dari kawasan Jelekong. Terima kasih. Ibu Eli Erina, Ibu Ayu Fatimah, Mas Adi dari kawasan Kediri juga terima Mas kasih. Adi, ya. Masya Allah, salam ke Bapak ya, Ibu dan sehat semuanya. Ya, Ibu Rohaitin juga ini dari kawasan mana? Ini dari rumah Teteh Galih. Nah, Pak sedang menyimak juga ya bersama keluarga. Alhamdulillah. Pak Ustadz Purwa juga alhamdulillah menyimak juga. Terima kasih. Ibu Hendy Suryani, Ibu Siti Rukoyah ya bersama Pak Belinya. Terima kasih. Dari kawasan Cigintung ada Pak Ustadz Iim dari Masjid Bahru Ulum. Damang sehat semangat Ustadz. Iya, ada Bapak nampaknya Pak Tian Kurniawan. Ini Pak Ustadz mohon doanya untuk Umi yang sedang sakit. Allah doakan ya semua yang sakit, Allah memberikan kesehatan, kesembuhan. Astaghfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim, Majusyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga ini ada Ibu Suminar dari kawasan Karawang. Terima kasih juga ya. Dan tentunya jangan lupa Anda sahabat DM untuk membagikan tayangan kami baik itu di Facebook, di statusnya di WhatsApp grup ya dimanapun Anda berada supaya lebih meluas lagi dakwah kita nih. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Pak. Baik, silakan. Dari Ummu Naila ya dari kawasan Melong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dalam satu surat Pak Ustadz boleh kita mengkhususkan mengulang-ulang ayat karena memiliki efek positif pada jiwa kita ini Pak Ustadz? Iya, tentu saja sangat boleh. Ya, man harfan min kitabillahi falahu hasanah. Saya ulang-ulang hadis ini sampai pada Anda, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya ada satu poin kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lantas kemudian dilipat gandakan sampai 10 poin kebaikan. Anda suka membaca surat A, B, C, mangga silakan. Pernah saya baca juga dulu sering ada yang menyenangi Al-Kahfi dan sebagainya. Tidak salah Anda baca. Yang tidak boleh itu niatnya lain, tujuannya lain, bukan lillahi tapi karena yang lain. Nah baca Al-Kahfi wae yang gancang payu untuk percepat jodoh itu keliru itu. Ketika kita membaca Al-Quran surah apapun niatnya tentu saja ibtigha mardhatillah, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Surat apa aja yang Anda baca mangga silakan dawakan. Ya, ada Pak Epe juga ya dari kawasan Sukabumi. Terima kasih yang menyimak melalui radio DM streamingnya ya. Juga mudah-mudahan yang lainnya sahabat DM di Sukabumi sedang menyimak juga di sore hari ini. Juga ini ada Pak Didin dari kawasan Ciparai. Terima kasih ya yang menyimak juga. Pak Dedi dari kawasan Dago. Kemudian ada Ibu Elis ya, terima kasih dari kawasan
Cimahi Utara. Di sana ada Ibu Erlina juga dari kawasan Cimahi. Terima kasih juga. Yang kedua, Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya kita bahas kembali. Upami nu disebat adab karena Al-Qur'an teh Pak Ustadz salah sahijina upami nyandak ka masjid kapungkur sok disusuhun. Nah eta leres Pak Ustadz sesuai sareng sunnah Nabi atau nabi kumaha? Tidak salah memang ya. Ta'ziman wa takriman, bersikap memuliakan al-mushaf Al-Qur'an itu tidak salah. Begitu ya. Jadi artinya kita hormat pada Al-Qur'an sebagai kitab suci. Tidak salah ya. Hanya tentu tidak hanya sekedar menghormati mushafnya saja. Maka tadi sampaikan ada 5 poin kan sikap kita pada Al-Qur'an yang benar. Apa tadi? Ada yang hafal? Mangga silakan. Kita baru bahas 3 ya. Mengimani Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang 2 lagi apa itu? Udah di-share sama Kang Yana, sama grup Radio DM ya. Iya, kemudian juga ini dari Ibu Siti Rukoyah, Ustaz, melalui kolom komentarnya. Iya. Bila ada orang yang meninggal, Ustaz, banyak yang mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Apakah itu dibenarkan dalam Islam atau tidak, Ustaz? Ya, namanya doa itu hemat saya, sepanjang doa itu baik tidak salah. Hanya memang yang dicontohkan Nabi SAW kepada orang yang telah meninggal itu, seperti beliau ketika ziarah kubur atau ketika beliau mensolatkan jenazah, doa yang betul itu adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu lebih tepat lagi ya. Namun memang saya jangan disalahkan, kan itu doa juga bagus doanya ya. Kalau ingin itu sunnah Nabi ya doakan seperti yang doa tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Siti Rukoyah ya, juga Umu Naila, terima kasih yang sudah bertanya di sore hari ini. Kalau misalkan kurang puas silahkan bisa bertanya lagi ya. Bila ingin lebih jelas lagi silahkan melalui telepon saja di 082120204245 supaya kita bisa berkomunikasi langsung dan juga sahabat yang lainnya bisa mendengar silaturahim kita lebih dekat lagi. Melalui WhatsApp kembali ini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita menghitung-hitung kebaikan Pak Ustadz kepada orang lain, tapi kita tidak pernah menghitung kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Itu kesalahan kita. Kita itu kalau berbuat baik cuma secuil pun, masya Allah, sekian puluh tahun tepoho dan pernah impak ke masjid eta. Ketika kita berbuat kesalahan sebaliknya, maka kita suka lupa dengan kesalahan. Itulah sebetulnya kelemahan kita. Seyogianya khususnya di Bali, ketika kita berbuat kebaikan jangan sampai diingat-ingat, bahkan apalagi sekedar menyebut-nyebutnya, bahaya itu. Apa bahayanya? Sekarang dibuka Al-Baqarah 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Supaya orang-orang yang beriman janganlah kalian menggagalkan pahala sedekah kalian, yakni dengan bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut terus kebaikan kita itu, wal adza, dan dengan menyakiti hati orang yang menerima. Tolong sebut-sebut udah Allah Maha tahu, bahkan tanpa diketahui oleh orang lain pun Allah sudah mencatat ya itu. Sebaliknya kalau kita berlaku kekhilafan, berbuat kesalahan, bagi hamba yang beriman cukup kiranya untuk menjadikan dia nggak bisa tidur. Zakarullah fastaghfir dzunubihim. Begitu mestinya. Ingat pada Allah, takut dan azab yang akan timpakan, segera dia bertobat ya. Iya, ada Pak Rahmat juga dari kawasan Buah Batu, terima kasih. Pak Haji Bambang Santoso juga terima kasih sudah membagikan tayangan ini. Pak Haji udah pulang, Pak Haji udah nyampe rumah, udah sehat. Salam Pak Ibu Haji. Bang Sapete, Pak Haji. Harus banyak-banyak istirahat Pak Haji. Terus kolot Pak Haji. Baik, ini Pak Iim juga terima kasih ya. Sepertinya sinyalnya stabil, alhamdulillah, kawasannya di kawasan Cikintung. Sabar Pak Iim, semangat terus. Ya, banyak musibah yang menimpa kita. Ini adalah tantangan ujian untuk kita, menguji kita semua sobat SM, sejauh mana kita, kesobaran kita, ketawakalan kita, jaga berjamaah, jaga ngaji, tingkatkan imun, tingkatkan iman supaya aman, insya Allah. Ya, ada Pak Dadan juga, terima kasih yang bergabung di sore hari ini dari kawasan Holis, dan ini mau bertanya Pak Ustadz. Pak Dadan, silakan. Apakah menghafal Al-Quran itu diantara sebab Pak Ustadz ditumbuhkannya kecerdasan Pak Ustadz? Insya Allah, betul. Ya, jadi ada teori memang ketika seorang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran
itu akan menimbulkan berapa dampak positif dalam kecerdasan. Kenapa? Karena kita ketahui Quran itu kan wahyu. Membacanya aja dapat pahala, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, man qara'an min kitabillah falahu hasanah. Apalagi kita bisa menghafalnya, ya, nanti di yaumil qiyamah mereka angkon yang akan datang pada kita, akan membela kita, memberikan syafaat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Masya Allah, hadis sahih Muslim. Ya, lanjutkan. Apalagi anak-anak kita, cucu kita, supaya terus dibiasakan, dilatih mendengar, dilatih membaca. Ya tentu dari pasien contoh kuinung bapaknya, ya. Ya, sahabat DM, silakan dapat Anda pergunakan kembali melalui telepon di 0821204245. Silakan ya, melalui WhatsApp-nya juga di nomor yang sama. Juga Anda boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook. Ini pertanyaan lagi dari Pak Agus Setiawan, ya, dari kawasan Tanjung Sari. Apakah benar Ustaz ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak pernah membaca Al-Quran kurang dari 1 bulan bahkan lebih itu akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang munafik? Jangankan 1 bulan, aku sapuai aduh. Agak saya bagaimana, dan tidak mungkin umat Islam yang benar-benar beriman nggak mungkin dia tidak bisa baca Al-Quran dalam 1 hari. 1 jam juga mungkin, nggak mungkin. Ketika kita baca basmalah itu Al-Quran. Ketika sholat apalagi. Jika orang nggak baca Al-Quran berarti bukan muslim dia. Ya, makanya layak disebut munafik. Ya, emang ya, kenapa? Karena dia sudah tidak membaca kalamullah, wahyu Allah azza wa jalla. Ya, naudzubillah. Ya, sibukkan diri kita, sediakan waktu kita kalau mungkin cuma 1 jam misalnya untuk khusus, sekali lagi, untuk khusus belajar membaca Al-Quran. Tadi kan sudah dijelaskan, ilmu itu ada 4 ya, membaca, menerjemahkan, kemudian menafsirkan, mengambil makna. Ya, ada Pak Haji Nasrullah juga, terima kasih yang bergabung. Pak Haji Nasrullah, ada Pak Haji, ya. Semangat Pak Haji, insyaallah. Ada Ibu Nani Suparni juga, ini alhamdulillah sedang menyimak juga, ya, terima kasih. Beliau dari mana, Pak Nani? Belum ada alamatnya Ibu, ya. Ini begitu dengan suara teleponnya. Silakan sahabat DM melalui teleponnya. Silakan. Di 082120204245. Tadi ya 5 poin tadi Anda ingin menyebutkan kembali, silakan. Sikap muslim terhadap Al-Quran ada 5. Ucapan nanti menyusul. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, kita bahas dari sahabat Yaris. Di surah Al-Mulk itu Pak Ustadz katanya banyak sekali keutamaan-keutamaannya, diantaranya akan menyelamatkan kita dari siksa kubur Pak Ustadz. Apakah keterangan tersebut memang keluar dari sabda Rasul atau hanya karangan-karangan saja Pak Ustadz? Yang sahih itu dalam Al-Quran sendiri dijelaskan. Al-Baqarah surah 2 ayat 185. Hudat linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua ayat suci Al-Quran itu, semua surahnya 114 surah 37 itu semuanya sama, akan menjadi petunjuk pedoman. Ketika kita membacanya, berisi penjelasan tentang pedoman tersebut. Jadi pembeda. Dan ayat yang lain, nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Quran itu akan menjadi syifa, obat dan rahmat. Sebagai siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Iman saya jangan dipilah-dipilih, ya, baca semuanya jelas luna kitab Allah. Jangan menganggap wah eta mah aya teh tersakti. Dan kita nggak boleh menghina ketika ada imam baca surat pondok, ayat nama kulhu asok masalah kulhu ayat naon kulhu, nggak boleh begitu. Ya, Al-Quran itu baik yang panjang maupun yang pendek semua kalamullah, dijamin oleh Allah. Tergantung bagaimana kita bisa mensikapinya. 1. Yang kedua, poin penting, ketika kita membaca Al-Quran, entah itu Al-Mulk misalnya, niatnya 1, lillah, karena Allah, bukan karena ingin sesuatu dan sebagainya. Ya, dan Ibu Nening Suhainah juga dari kawasan Sukabumi, terima kasih. Masya Allah, Sukabumi juga bangkit terus maju. Ada Mama Ida di kawasan Sasak Batu juga, terima kasih ya di sore hari ini. Baik, selanjutnya Kang Adin dari kawasan Caringin, menarik sekali pertanyaannya ini Pak Ustadz. Gimana?
kata guru di anak saya di sekolahan, katanya Pak Ustadz, kalau kita mengkhususkan bacaan Al-Quran itu justru itu sangat baik sekali keutamaannya. Misalnya dari keutamaan surat Al-Fatihah, Pak Ustadz, kalau dibaca berulang-ulang itu akan kita mendapatkan ridhonya Allah dan jalan menuju surga, katanya Pak Ustadz. Apakah itu disesuaikan Pak Ustadz dengan sunnah Rasul? Begini, kalau kita pada isi dan maknanya tentu saja, bukan boleh lagi, harus. Di antara isi penting Al-Fatihah memang adalah di situ ada doa, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di antara makna jalan yang lurus ini dijelaskan di Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an jalan yang lurus itu. Pedoman, tidak ada keraguan sedikit di dalamnya, akan menjadi pedoman bagi orang bertakwa. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini, jangan ada harapan yang lain. Lillahi ta'ala. Begitu. Anda membaca Fatihah berulang-ulang, bagus sekali. Jangankan diulang-ulang. Satu huruf saya tadi Rasul menjamin, man qahafan min kitabillahi fahu hasanah. Itu ya, udah cukup jelas nih. Ya, dari kawasan Parmindo juga terima kasih. Ya, ada Pak Soleh yang menyimak juga di sore hari ini. Ini apakah disunahkan Pak Ustadz berkaitan dengan zikir setelah sholat kita membaca ayat kursi? Boleh. Usai sholat yang paling utama sunnah Nabi SAW berzikir dulu. Zikir pada sholatul maktubah itu sudah ditentukan redaksinya, kalimatnya, hitungannya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan seterusnya. Udah paham semua ya? Biar saya ulang. Nah, di tasbih, tahmid, takbir 33 masing-masing jumlah 99, sempurnakan supaya menjadi 100, artinya tambah 1 kali tahlil, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Usai itu Anda membaca Al-Quran, silakan mangga. Ada membaca ayat kursi, mangga, silakan, nggak dilarang. Sebanyak-banyaknya. Yang udah bisa 1 juz, hebat itu. Kepada 1 juz yang luar biasa. Ya, boleh berdoa yang banyak, nggak dibatas juga, silakan. Ya. Iya, melalui WhatsApp kembali di 082120204245. Ada Teh Azrin ya, terima kasih juga yang bergabung di sore hari ini. Ada juga Teh Siti, terima kasih. Kemudian juga ada Anissa, terima kasih juga ya di sore hari ini. Ada juga Cantika Pratama, terima kasih di sore ini yang bergabung melalui Facebook DM streamingnya. Dan kita bahas pertanyaan Pak Ustadz nih, apakah benar bahwa Allah dan Rasulnya itu membacakan Al-Quran kepada penduduk surganya? Ini salam-salam untuk sahabat TM semuanya, katanya dari Pak Rahmat Pak Ustadz. Pak Rahmat di mana, Bu? Dari Buah Batu Pak Ustadz. Buah Batu, ya. Alhamdulillah. Yang ada di antara yang saya temukan Ar-Ra'du 13 ayat 23. Ketika hamba-hamba Allah yang beriman dimasukkan dalam surga Aden bersama dengan orang tuanya, ya istri-istrinya dan turunannya, para malaikat masuk mendahulunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Masuk ke surga mendahulunya, artinya menyambut hamba-hamba Allah yang luar biasa ini, hamba-hamba Allah yang beriman tadi masuk ke surga Aden tadi, maka disambut oleh para malaikat, salamun alaikum sobartum. Bukan dibacakan Al-Quran. Sambutan malaikat adalah ucapan selamat. Keselamatanlah, kesejahteraanlah buat kalian karena bima sobartum, yakni pahala yang besar berkat kesabaran kalian dulu suatu kain dunia. Fani'ma uqbadar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat perbuatan amal soleh kalian. Begitu ya. Iya, melalui WhatsApp kembali di 082120204245. Silakan dapat Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp, pesan suaranya juga dipersilakan. Juga Anda yang menonton melalui layar kaca di Facebook DM streaming, pertanyaannya dapat Anda sampaikan langsung melalui kolom komentar. Pak Dedeng Rustiawan, terima kasih ya yang menyimak juga di sore hari ini dari Paramun, Parakan Muncang ya. Dedeng, sehat, Dedeng damang sehat, alhamdulillah ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Apakah kita boleh menghususkan bacaan Al-Quran karena kita ingin disembuhkan Pak Ustadz? Ya,
membaca Al-Quran untuk kesembuhan. Hemat saya, kalau baca Al-Quran baca aja dengan membacanya saja. Tapi saya jelaskan ayatnya, syifaun lima fisyudur, akan jadi obat. Apa yang dibaca semua tergantung yang Anda inginkan, yang Anda senangi yang mana. 30 juz, 140 itu semua kalamullah. Sekali lagi saya ulang-ulang, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pertemuan bagi orang bertakwa. Lantas setelah baca Al-Quran, Anda mohonlah pada Allah. Masih ingat doa kesembuhan untuk diri sendiri? Nah, tidak akan saya bacakan. Saya ingin coba sahabat Islam, ada nggak yang hafal dan juga ingin membacakan doa mohon kepada Allah untuk kesembuhan diri sendiri? Silakan. Ada waktu ya 10 menit lagi ya. Silakan. Saya ingin satu dengan Anda, silakan, ilmu juga untuk Anda dan untuk kita semua. Dan sekaligus ini sebagai evaluasi Kang Yana. Di dalam mungkin ya tahu sih. Doa mohon kesembuhan pada Allah untuk diri sendiri. Mangga kasih waktu 5 menit dari Sarah. Ya silakan sahabat DM ya, yang mau mencoba membacakan doanya. 082120204245. Sibuk buka catatan. Ini kalau ada Neota juga nih menuju ngais bosannya pamang ya. Dedeknya menuju nunutan dedek. Sibuk ya. Ibu Siti Hendayati juga, ini ada Ibu Siti Komariah juga sibuk ya. Ibu Lilis ini pendengar setia kita di program Tadarol, biasanya suka bergabung ya. Kalau bisa handphonenya harus double ya. Betul, bisa dua ya. Langsung menonton juga. Satu untuk menonton, satu telepon. Itu kan? Gitu kan? Betul, betul. Nah, iya. Atau yang sudah mempunyai smart TV ya, enak nontonnya di televisi itu. Nontonnya di layar kaca ya. Layar kaca lebih luas lagi. Betul. Kang Yana Kurnia juga terima kasih yang bergabung ya di sore hari ini. Ada Kang Yana hadir. Engalkan buku Kang Yana ya. KMD. Banyak yang sing jadi person engal ya. Ya, dan ini pertanyaannya Pak Ustaz, apakah membaca surat Al-Kahfi itu disunahkan pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya? Tidak, malam Jumat saja. Jangan mengkhususkan malam tertentu hanya untuk sholat malam saja. Ya, Rasulullah sholat malam itu tiap malam. Demikian pula jangan mengkhususkan baca Al-Quran tertentu pada malam Jumat saja. Seolah malam Jumat itu malam yang lebih hebat daripada malam yang lain. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan semua malam, semua siang, semua bulan, semua tahun, semuanya mulia. Tidak ada yang hina. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah kepada Allah. Iya, melalui WhatsApp kembali di 082120204245 ada Yulisca ini bertanya seputar kurban, Pak Ustaz. Apakah perempuan itu kalau berkurban dia tidak boleh untuk memotong rambutnya, Pak Ustaz? Sama? Ya, betul. Jadi keterangan dalilnya tidak perempuan, tidak laki-laki, ya sama saja. Ketika dia punya niatan untuk berkurban, siapa aja itu yang punya niat untuk kurban, ketika dia melihat Zulhijjah, bulan Zulhijjah datang, belum ya sampai Zulqa'dah kan ya, maka hendaklah dia membiarkan rambutnya dan juga membiarkan kukunya. Jadi ini adalah sahibul kurbannya, bukan keluarganya. Ibu mau kurban misalnya, maka keluarganya nggak ada masalah, mau gunting rambut kuku juga. Tapi ibu yang mau berkurban, Rasulullah menyatakan, maka fayumsik an sya'rihi wa farihi, ya, biarkan saja rambut dan kukunya sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Atau masa 10 poe sana jenggot menyanganku sawiyah bersihannya. Ini sunnah hukumnya ya. Iya, ada Ibu Ade Halimah juga, terima kasih ya yang sudah bergabung juga. Pak Diansyah juga terima kasih. Ini salam-salam untuk Pak Ustadz dan untuk Pak Haji Bambang Santoso ya. Mudah-mudahan menyimak ya di sore hari ini. Pak Diansyah sebenarnya. Ya, alumni haji kayaknya beliau. Pak Diansyah betul Pak Ustadz sepertinya ya. Oh ya, alhamdulillah tuh Pak Haji. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa disebar ke alumni haji yang lainnya juga. Ya. Ini alumni haji tiap angkatan maka dibagikan ini jadi sedekah jariah ya untuk kita yuntafa'u bi insyaallah. Jemaah umroh juga semuanya, semua angkatan ya.
Terima kasih. Ya, dan bagi sahabat DM yang belum memiliki aplikasi radio DM streamingnya, caranya mudah ya. Anda tinggal download saja melalui Google Play Store. Ketik saja radio DM streaming, nanti akan muncul logo seperti di layar kaca Anda semuanya di pojok sebelah kanan ya, radio DM streaming. Baik Pak Ustadz, kita bahas kembali pertanyaan melalui WhatsApp-nya. Belum ada yang jawab? Tantangan ya, untuk tantangan belum ada Pak Ustadz. Bacakan atau boleh tuliskan doa mohon kesembuhan untuk diri sendiri. Ya, silakan sahabat DM, cukup mudah sekali ya. Anda bisa sambil membaca juga, yang penting masuk saja nelpon, suaranya bisa kami dengar, dan juga sahabat DM yang lainnya ya, bisa salam silaturahim juga ya. Harus dijawab ya, silakan di 082120204245. Baik, ini Pak Ustadz pertanyaannya, apakah benar Pak Ustadz ketika kita membaca Al-Quran di ibadah maghrib itu akan menambah kecerdasan kita Pak Ustadz? Iya betul. Ya, orang yang baca Al-Quran itu insya Allah, ini pengalaman ya, dialami oleh almarhum kakek kami tercinta, Allahumma firlahu wa'afi'afu Pak Jindang Cibuntu ya. Ketika tahun berapa saya lupa lagi, mungkin tahun 50-an, beliau hajian, cerita kepada kami cucu-cucunya, Bapak teh cenah hajian kecamatan Burak, tadi cokot kalau kubatul ketinjak oleh orang lain, lewat aja. Nah, terus karena nggak pakai kacamata kan, otomatis bisa melihat kan ya. Masya Allah, Allah menakdirkan hafalannya bahkan lebih kuat ketimbang incunya. Insya Allah ya, orang yang rajin baca Al-Quran dengan lillahi ta'ala, itu hafalannya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan kecerdasannya pun insya Allah. Ketahuilah hakikatnya yang menjadikan anak-anak kita cerdas itu bukan gurunya, bukan ustadznya, Allah Azza wa Jalla lah hakikatnya yang memberikan ilmu pengetahuan kecerdasan kepada siapapun. Di antaranya sok gembarlah membaca Al-Quranul Karim. Saya ulang lagi, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada semua para nabi dan rasulnya, dan yang masih ada dan akan terus ada sampai yaumul kiamat. Ya, ada Ibu Rina Sri Wulan juga, terima kasih ya, dari kawasan Cicalengka yang menyimak juga di sore hari ini. Kang Dodi Indra Purbadi juga terima kasih, mudah-mudahan cepat pulih dan segar kembali ya, supaya bisa langsung hadir di berjuang lagi bersama kami di radio dan di BDM. Ulah betah deh. Baik, kita bahas kembali ini pertanyaan Pak Ustadz. Saya pernah membaca Pak Ustadz bahwa katanya orang yang wafat karena perang itu dikatakan syahid dan dia akan langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi juga saya pernah membaca tentang tingkatan-tingkatan surga itu tergantung pada hafalannya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu wafatnya syahid tapi hafalan Al-Qur'annya sedikit, Pak Ustaz? Ya, untuk mendapatkan mati syahid itu memang tidak mudah. Rasulullah pernah menyatakan, tahukah kalian siapakah yang disebut syahid itu? Para sahabat waktu itu menjawab, yaitu mereka yang wafat dalam peperangan. Apakah mati terbunuh di medan perang, atau mati mungkin kepulangannya, kemudian akhirnya mati pula karena banyak lukanya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau yang syahid itu hanya mereka yang berperang saja, betapa sedikit umatku yang mendapatkan pahala syahid. Maka para sahabat nanya, Rasul, apalagi itu yang dikatakan syahid itu? Maka Rasul menunjukkan 5 poin. Di antaranya adalah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Yang wafat terbunuh di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fi sabilillah, yang wafat di jalan Allah pun syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, yang wafat karena terserang wabah juga syahid. Dan seterusnya dan seterusnya. Hemat saya tentang pahala apakah dapat syahid dan tidak, sangat kena. Tentang tempat kita di mana juga itu urusan Allah. Yang penting hemat saya terus berjuang ya, wa amila lima ba'dal maut, dengan memperbanyak bekal, memperbanyak amal, termasuk baca Al-Quran tadi, untuk bekal kita hidup nanti setelah mati. Dan jangan lupa, setiap amal itu Allah akan berikan penghargaan, pahala, tergantung pada niatnya pula. Itu innamal a'malu binniyat. Jangan sampai jadi orang yang rugi, amalnya banyak, hitungannya banyak, tetapi dia kiamat tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena salah pasang niat. Itu. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ada Ibu Yuli Mulyani juga, terima kasih di sore hari ini yang bergabung. Salam juga ke Kang Adik di sana.
Ada Kang Tatang Somantri dari kawasan Cicalengka juga. Terima kasih. Sehat-sehat, mudah-mudahan semuanya. Baik, pertanyaannya ini Pak Ustaz, kita bahas melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Ketika kita sholat qobla subuh Pak Ustaz nih ya, apakah disunahkan rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas Pak Ustaz? Yang dari yang saya pahami di Al-Bukhari itu rakaataini khafifataini. Rasul menyatakan sholat 2 rakaat yang ringan. Gitu. Kalaupun 2 rakaat yang ringan, dalam hadis yang lain Rasul menyatakan rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Yang namanya 2 rakaat qabla subuh itu pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya, masya Allah. Nah, khafifata ini tadi 2 rakaat yang tadi maknai cukup Al-Fatihah saja tanpa membaca surah. Kalaupun baca ayat Al-Quran, carilah yang pendek-pendek, yang khafifatain. Begitu ya. Ya, terima kasih. Ada Ibu Nin Khaira ya. Terima kasih juga bersama Mang Ojo di sana, mudah-mudahan sedang menyimak juga. Kemudian juga ada Pak Sobarudin dari kawasan Cimahi. Terima kasih yang bergabung di sore hari ini. Silakan untuk pertanyaannya dapat Anda kirimkan melalui pesan di 0821204245. Juga bagi sahabat lain yang ingin mencoba membacakan doa untuk diri sendiri ya. Silakan ya, waktunya hampir habis ini, segera apa ya? Doa untuk mengobati diri sendiri. Ya, silakan. Silakan di 0821. Saya kasih bocorannya. Bismillahi. Nah, dan seterusnya. Atau doa Nabi Ibrahim juga mungkin puasanya. Boleh. Silakan. Ya, sahabat. Silakan. Baik, kita sambil menunggu Pak Ustadz nih, kita bahas dulu pertanyaan melalui WhatsApp. Ini kita bahas yang kemarin Pak Ustadz, belum sempat terjawab, khawatir ini. Oh ya, orangnya menyimak juga di sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat Idul Adha nanti Pak Ustadz, misalnya karena situasinya sampai sekarang masih belum aman, bagaimana cara melaksanakannya ketika di rumah Pak Ustadz? Saya lebih baik menjawab, jangan pesimis dulu. Kan masih jauh Idul Adha. Ya, masih jauh kan? Masih ada waktu. Berdoalah pada Allah, berusahalah, kompaklah semua masyarakat, kerjasama untuk tetap menjaga kesehatannya. Ya, jangan lupa maskernya ini ketika ada di lingkungan kerumunan, makan hindari kerumunan. Ketika Anda sakit, pakai masker juga. Atau Anda ada di dekat dengan orang yang sakit, gitu ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Insya Allah kita berdoa dengan kerjasama yang baik, pemerintah dan semua unsur masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa semua bisa menunaikan ibadah dengan aman dan nyaman, insya Allah. Ya, hanya mungkin kalau ini pertanyaan kan, bukan harapan, pertanyaan kan. Gimana sih? Tetap yang sholat Idain itu harus dilakukan berjamaah. Namanya berjamaah ya tidak usah banyak-banyak. Kalau memang sangat-sangat mencekam misalnya, alhamdulillah sekali lagi ya, bisa dilakukan beberapa orang. Kalaupun di rumah juga berjamaah, dan syaratnya tetap ya ada khutbahnya di situ. Jadi harus dilakukan sebagaimana apa yang Nabi contohkan. Jadi tidak ada sholat Idul Adha munfarid begitu ya, tetap harus dilakukan berjamaah. Baik, melalui WhatsApp-nya sepertinya barusan ada yang bergabung ya. Untuk telepon WhatsApp sahabat DM, silakan Anda menghubungi kami terlebih dahulu ya. Nanti kami akan menghubungi Anda ya melalui telepon di 082120204245. Ya, ada Pak Epe sepertinya ini yang akan bergabung. Pak Epe. Kita coba hubungi di 082120204245. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kesembuhan kan ya Pak Ustadz. SP sudah bumi. Masya Allah. Daramang Bismillahi.
A'udzu bi'izatillahi min syarri ma wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terus begitu Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang terpecahkan juga kan. Doa. Ibu, Bismillahi, Bismillahi, Bismillah. 3 kali Ibu ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu. Itu 7 kali. Sohih, amalkan. Anda sakit, badan fisik apapun, Anda mau minum obat atau kapanpun, baca doa itu, pegang yang sakitnya. Saya ulangi, Bismillahi, gitu, mestinya tangan nih, Bismillahi, 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu hadir, 7 kali ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu EP, Wajah EP, dan satu Pak JP. Ada juga Pak Haji Uje dan keluarga dan semua para koordinator semua yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun dan terus semangat, dakwah kita harus terus berkembang dengan kesiapan kita semua untuk mengembangkan, men-share paling tidak, memberikan media kita TV DM dan radio DM. Ya, dan juga ini informasi untuk sahabat DM, jangan lupa ya, nantikan TV DM dan radio DM nanti pada pukul 20.00 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita live langsung dari Masjid Jami At-Taqwa ya, ada program Jimat pengajian malam Jumat bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin, dan temanya sangat menarik sekali. Ini kiat menghadapi fitnah dunia dan akhirat ya, luar biasa. Silakan ya sahabat DM yang penasaran, tentunya jangan lupa nanti pada pukul 20.00 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat bisa menyimak melalui radio DM dan juga bisa menyaksikan melalui TV DM streaming. Dan juga untuk itu barangkali informasinya Pak Ustadz. Ya, belum ada konfirmasi ya. Insya Allah nanti dikonfirmasikan besok pagi. Saya siaran di Rama FM Bandung pukul 4 sampai pukul 6, dan Sabtu juga insya Allah saya ngisi di Rama FM ya pukul 4 sampai pukul 6. Mudah-mudahan ya ada kabar baik nanti untuk itu ya. Ya, dan nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir dari Ibu EP barusan ya. Waktunya sudah habis Pak Ustadz, tinggal 2 menit lagi ini. Masya sepertinya Allah, karena sudah terpecahkan ya. Kita harus pamit nih. Terima kasih pada semuanya, perhatian, dukungannya, mudah-mudahan ilmunya tafobi ya, Allah melimpahkan rahmat berkah pada kita sekalian. Insya Allah besok sore kita nanti malam dulu, nanti malam pukul 8 malam kita ketemu lagi, nanti besok sore juga kita ketemu lagi, Sabtu dan seterusnya insya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada ya, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam TV DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Anda yang bergabung sore hari ini melalui radio DM. Terima kasih juga yang bergabung melalui Facebook DM streaming. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah bertanya melalui WhatsApp, kolom komentar, juga melalui teleponnya. Akhirnya dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, saya Yana Mutakin yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seru dan tentunya enak Ustaz. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi.